Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi antar molekul. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Catherine dengan NIM A24123131. Jadi yang pertama di sini adalah pengertian interaksi antar molekul. Jadi interaksi antar molekul merupakan gaya yang bekerja antara partikel-partikel netral yang menentukan sifat mikroskopis dan makroskopis suatu zat. Dalam kajian fisika kimia, interaksi ini tidak hanya dijelaskan secara kualitatif, tetapi juga secara kuantitatif melalui fungsi energi potensial terhadap jarak antar molekul. Pendekatan ini memungkinkan kita memahami bagaimana molekul berperilaku dalam berbagai fase, serta bagaimana kestabilan suatu sistem terbentuk akibat keseimbangan antara gaya tarik dan gaya tolak. Kemudian yang kedua itu ada energi potensial interaksi. Jadi, interaksi potensial interaksi antar molekul dinyatakan sebagai fungsi jarak dengan rumus U dalam kurung R sama dengan F dalam kurung R. Artinya, besar kecilnya energi sangat bergantung pada seberapa dekat atau jauh jarak antar molekul tersebut. Nilai energi ini menentukan apakah interaksi yang terjadi bersifat tarik atau tolak. Kemudian ada gaya dispersi London. Jadi, gaya dispersi London merupakan interaksi yang terjadi akibat fluktuasi elektron yang menghasilkan dipol sesaat. Dipol ini kemudian menginduksi molekul lain sehingga terjadi gaya tarik. Meskipun tergolong lemah, gaya ini sangat penting karena terjadi pada semua molekul. Secara matematis, gaya ini berbanding terbalik dengan pangkat 6 dari jarak antar molekul. Jadi rumusnya itu V dalam kurung R sama dengan minus A bahagi R pangkat 6. Selanjutnya ada gaya tolak. Ketika molekul berada sangat dekat, akan muncul gaya tolak yang kuat akibat tumpang tindih awan elektron. Hal ini dijelaskan oleh prinsip larangan Pauli. Akibatnya, energi sistem meningkat tajam. Gaya tolak ini penting untuk mencegah molekul saling menembus dan menjaga jarak minimum antar partikel. Dengan rumusnya itu U dalam kurung R sama dengan B per R pangkat 12. Selanjutnya kita membahas gaya dipol-dipol. Gaya ini terjadi pada molekul yang bersifat polar, yaitu molekul yang memiliki momen dipol permanen akibat perbedaan keelektronegatifan antar atom. Interaksi ini muncul karena adanya tarik-menarik antara kutub positif dari suatu molekul dengan kutub negatif molekul lain. Besarnya gaya ini sangat dipengaruhi oleh orientasi molekul dan jarak antar molekul. Secara teoritis, energi interaksinya berbanding terbalik dengan pangkat 3 dari jarak. Namun, dalam sistem nyata, molekul selalu bergerak akibat energi termal, sehingga orientasinya terus berubah dan menyebabkan interaksi ini bersifat dinamis dan tidak selalu konstan. Berikutnya adalah ikatan hidrogen yang merupakan salah satu interaksi antar molekul yang paling penting dan relatif lebih kuat dibandingkan gaya lainnya. Ikatan ini terjadi ketika atom hidrogen yang terikat pada atom sangat elektronegatif seperti oksigen, nitrogen, atau fluor berinteraksi dengan pasangan elektron bebas dari atom lain. Ikatan hidrogen dapat dianggap sebagai bentuk khusus dari gaya dipol-dipol, tetapi dengan kekuatan yang lebih besar karena adanya perbedaan keelektronegatifan yang signifikan. Interaksi ini sangat berperan dalam menentukan sifat unik air seperti titik lidih yang tinggi serta menjaga struktur biomolekul seperti protein dan DNA agar tetap stabil. Berikutnya adalah ikatan hidrogen yang merupakan salah satu interaksi antar molekul yang paling penting
nitrogen atau fluor berinteraksi dengan pasangan elektron bebas dari atom lain. Ikatan hidrogen dapat dianggap sebagai bentuk khusus dari gaya dipol-dipol, tetapi dengan kekuatan yang lebih besar karena adanya perbedaan keelektronegativan yang signifikan. Interaksi ini sangat berperan dalam menentukan sifat unik air seperti titik didih yang tinggi serta menjaga struktur biomolekul seperti protein dan DNA agar tetap stabil. Kemudian ada potensial Lennard-Jones. Potensial Lennard-Jones merupakan model yang menggambarkan gaya tarik dan gaya tolak dalam satu persamaan. Model ini banyak digunakan dalam simulasi molekuler karena mampu menggambarkan interaksi antar molekul secara sederhana namun cukup akurat. Titik minimum pada kurva menunjukkan kondisi paling stabil dari sistem. Dengan rumus U dari R sama dengan 4 epsilon dikali dalam kurung sigma per R pangkat 12 dikurangi sigma per R pangkat 6. Dan ada juga keterbatasan model Lennard-Jones. Meskipun model Lennard-Jones sangat berguna dalam menjelaskan interaksi antar molekul, model ini memiliki beberapa keterbatasan. Model ini mengasumsikan bahwa interaksi bersifat isotropik, yaitu sama ke segala arah, sehingga tidak mempertimbangkan arah atau orientasi molekul secara spesifik. Hal ini membuatnya kurang akurat untuk molekul yang memiliki bentuk kompleks atau interaksi spesifik seperti ikatan hidrogen yang kuat. Selain itu, model ini juga tidak mencakup perubahan struktur elektronik atau reaksi kimia. Namun demikian, model Lennard-Jones tetap menjadi dasar yang sangat penting dalam fisika kimia karena mampu memberikan gambaran sederhana namun cukup representatif mengenai perilaku interaksi antar molekul. Dan interpretasi fisik. Jika kita melihat kurva energi terhadap jarak, pada jarak yang jauh energi mendekati nol, artinya tidak ada interaksi signifikan. Ketika molekul mendekat, energi menurun hingga mencapai titik minimum, yaitu keadaan stabil. Namun, jika terlalu dekat, energi meningkat drastis karena gaya tolak mendominasi. Selanjutnya, hubungan dengan sifat fisik. Interaksi antar molekul berpengaruh langsung terhadap sifat fisik zat seperti titik didih dan tekanan uap. Zat dengan gaya interaksi yang kuat membutuhkan energi lebih besar untuk menguap, sehingga memiliki titik didih tinggi. Sebaliknya, zat dengan interaksi lemah lebih mudah menguap. Jadi di sini saya juga memberikan satu contoh soal beserta penyelesaiannya. Baik, jadi contoh soalnya itu diketahui energi potensial interaksi dengan persamaan U dari R sama dengan minus A dibagi R pangkat 6. Jika nilai A adalah 2 kali 10 pangkat minus 70 kali 7 Joule meter pangkat 6 dan jarak L R adalah 3 kali 10 pangkat minus 10 meter, maka tentukan energi potensialnya. Oke, jadi diketahui nilai A sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 70 kali 7 Joule meter pangkat 6 dan R sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 10 meter. Persamaan energi potensial yang digunakan adalah U dari R sama dengan negatif A per R pangkat 6. Oke, jadi langkah pertama itu kita hitung R pangkat 6. 3 kali 10 pangkat minus 10 dipangkatkan 6 menjadi 3 pangkat 6 dikali 10 pangkat minus 10 dipangkatkan 6. Hasilnya itu adalah 729 kali 10 pangkat minus 60. Kemudian yang kedua, langkah kedua itu kita substitusikan ke dalam persamaan. U sama dengan negatif 2 kali 10 pangkat minus 70 kali 7 dibagi 729 kali 10 pangkat minus 60. Maka
U sama dengan negatif 2/7 129 dikali 10 pangkat minus 17 yang jika disederhanakan menjadi U kira-kira sama dengan negatif 2,74 dikali 10 pangkat minus 20 Joule. Oke, jadi di sini saya memberikan interpretasi. Jadi nilai energi potensial yang negatif menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi adalah gaya tarik antar molekul. Hal ini menandakan bahwa sistem berada dalam kondisi yang relatif stabil. Selain itu, semakin kecil jarak antar molekul R, maka nilai energi akan semakin negatif, yang berarti gaya tarik semakin kuat dan kestabilan sistem meningkat. Yang terakhir yaitu kesimpulan, interaksi antar molekul dapat dipahami secara lebih dalam melalui pendekatan matematis menggunakan konsep energi potensial. Kombinasi antara gaya tarik dan gaya tolak menentukan kestabilan serta sifat fisik suatu zat. Model seperti potensial Lennard-Jones menjadi alat penting dalam fisika kimia modern untuk menganalisis dan mensimulasikan perilaku molekul dalam berbagai sistem. Oke, baik, itulah sekian penjelasan dari saya terkait materi interaksi antar molekul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.